Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan membahas tentang relasi, fungsi, dan sifat-sifat serta operasi aljabar pada fungsi. Materi ini merupakan materi kelas 10 matematika wajib di semester 1 dan kemungkinan akan menjadi bab terakhir di semester ini. Kompetensi dasar apa yang harus anak-anak kuasai? Yang pertama, peserta didik dapat 1. Mendefinisikan apa itu relasi, kemudian menyatakan relasi dalam 3 cara. Selanjutnya memahami domain, kodomain, dan rank. Selanjutnya mendefinisikan apa itu fungsi, kemudian membedakan fungsi dan bukan fungsi. Selanjutnya menjelaskan sifat dan jenis-jenis fungsi. Selanjutnya mengoperasikan aljabar pada fungsi. Peta konsepnya, kita pertama akan belajar tentang relasi dulu, kemudian kita mengenal tentang fungsi, kemudian mengenal sifat-sifat fungsi, dan selanjutnya bisa mengoperasikan operasi fungsi. Apa itu relasi? Ini ada beberapa, saya gambarkan seperti ini. Ada 2 buah himpunan. Himpunannya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri itu disebut dengan domain atau daerah asal. Yang kanan disebut dengan kodomain atau KF simbolnya, atau disebut daerah kawan, dihubungkan dengan sebuah relasi. Nah, di dalam daerah kodomain atau daerah kawan terdapat bagian yang memiliki pasangan di A. Itu disebut rank atau daerah hasil. Nah, jadi sebenarnya apakah itu fungsi? Apakah itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota domain daerah asal dengan anggota kodomain atau daerah kawan. Bagaimana cara menyatakan relasi? Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama menggunakan diagram panah, kemudian menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga menggunakan diagram Kartesius. Nah, jika menggunakan diagram panah, maka ada 2 himpunan di kanan dan kiri yang dipasangkan dengan tanda panah. Anggap aja di sebelah kiri adalah himpunan A dan sebelah kanan adalah himpunan B. Dan relasinya ada nama relasinya, penghubungnya, aturannya, relasi. Misalkan kurang dari, relasi ibu kota, relasi ukuran sepatu, ataupun sebagainya. Bagaimana cara membuat pasangan berurutan dari ini? Cara membuat pasangan berurutan cukup anak-anak tuliskan A kali B. Itu artinya pasangan berurutan A dan B, di mana A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 3, C dipasangkan dengan 1, D dipasangkan dengan 2. Bagaimana membuat diagram Kartesius? Kita buat koordinat Kartesius dulu. Sumbu X-nya sebagai A, sumbu Y-nya adalah sebagai B. Terus kita hubungkan. Ketika A-nya di A, maka Y-nya di 2. A 2. B-nya adalah B 3. B bertemu di 3. C adalah 1. C ketemu di 1. D adalah 2. D ketemu di 2. Seperti itu. Jadi jika anak-anak diminta menyatakan sebuah relasi dalam salah satu dari 3 cara ini, maka anak harus menggunakan cara ini. Selanjutnya, apa itu fungsi? Misalkan ada himpunan A dan B, itu suatu himpunan. Fungsi adalah relasi khusus atau aturan khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat 1 ke anggota himpunan B. Jadi yang perlu anak-anak ingat bahwa fungsi itu harus setiap anggota A harus dipasangkan. Dan pemasangan ini harus tepat 1. Tidak boleh tidak punya pasangan dan tidak boleh lebih dari 1 pasangan atau double pasangan. Nah, notasi fungsi untuk F memetakan X ke Y, maka ditulis Fx itu sama dengan Y atau Y sama dengan Fx. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ada 2 himpunan A dan B, di mana himpunan
A itu anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan B dan mempunyai tepat satu. Nggak ada yang kosong dan tidak ada yang double. Domainnya adalah daerah A 235, kodomainnya adalah daerah B 147, sedangkan ranknya adalah daerah yang kena panah, yaitu adalah 4 dan 7, atau daerah B yang punya pasangan di A 4 dan 7. Selanjutnya coba ini beberapa contoh dari fungsi. Yang A ini fungsi karena dia memasangkan tepat satu ke anggota B dan tidak ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Yang B itu juga merupakan fungsi karena setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B dan anggota A tidak ada yang double pasangan atau tanpa pasangan. Artinya dia mempunyai tepat satu pasangan. Selanjutnya ini contoh yang bukan fungsi. Yang A, kenapa bukan fungsi? Karena ada daerah asal A yang tidak punya pasangan. Yang B, kenapa bukan fungsi? Karena ada daerah asal dari A yang pasangannya tidak tepat satu atau double pasangan, atau lebih dari satu pasangannya, tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Selanjutnya kita coba mereview kembali agar bisa membedakan fungsi dan bukan fungsi secara tepat. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang disajikan dalam diagram panah berikut mana yang merupakan fungsi? A apakah fungsi? Ya, karena dia tepat satu pasangan ke anggota B. B, ya, karena dia tepat satu pasangan ke anggota B dan tidak ada yang kosong. Yang C, bukan, karena ada anggota A yang tidak tepat satu pasangan. Dia mempunyai dua pasangan, yaitu B ke P dan B ke Q. Jadi ketika ada double pasangan itu tidak diperkenan, harus tepat satu pasangan. Selanjutnya untuk yang D itu tepat satu semua. Yang E tidak, karena ada satu anggota A yang punya lebih dari satu pasangan. Yang F tidak, karena ada anggota A yang punya lebih dari satu pasangan dan ada anggota A yang dia tidak punya pasangan. Itu ya. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Selanjutnya, misalkan A dan B dia gambarkan dalam diagram Cartesius seperti ini. Pandanglah titik-titik pada diagram ini apakah merupakan fungsi. Gambar yang di sebelah kiri apakah fungsi? Bukan, karena ada anggota B yang tidak punya pasangan di angka ini ya, di Y-nya. X-nya itu B, Y-nya tidak ada ini B-nya. Terus yang kedua, apakah ini fungsi? Bukan juga, karena ada anggota A yang punya lebih dari satu pasangan. Oke, selanjutnya, apakah ini merupakan fungsi? Nah, untuk gambar sendiri, anak-anak cukup lihat bisa menggunakan garis vertikal tegak. Nah, jika kita buat ini bukan merupakan fungsi. Alasannya seperti ini anak-anak. Karena kalau kita membuat garis vertikal tegak, dia akan memotong di dua titik. Kalau memotong lebih dari satu titik, maka dia otomatis bukan fungsi. Tuh. Selanjutnya sifat-sifat fungsi itu ada 3, fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Fungsi surjektif atau onto atau bisa disebut fungsi kepada. Ini berlaku jika dan hanya jika daerah hasil fungsi sama dengan himpunan B itu sendiri atau rank dari F itu sama dengan B. Nah, seperti ini. Jadi, si daerah B itu habis atau menjadi sebuah rank. Double boleh ya. Nah, ini habis. Daerah B tidak ada yang sampai kosong. Fungsi injektif atau fungsi 1,1 atau fungsi into adalah
Fungsi yang jika dan hanya jika setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B. Contoh, fungsi di A ini punya pasangan di B yang berbeda. Tidak ada yang sama ya. A dengan 3, B dengan 1, C dengan 4. Tidak ada yang sama dengan pasangan yang ada di B. Yang ini 2 dengan 7, 3, 4, 5, 1. Tidak ada yang pasangannya sama. 2 itu 7, 3 sama 4. Beda ya, 4 sama 7. 5 malah sama 1. Jadi A tidak boleh double pasangan di daerah B. Kosong boleh. Selanjutnya, fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu kita bisa menyebutnya sebagai gabungan dari fungsi surjektif sekaligus injektif, atau bisa dikatakan sebagai fungsi korespondensi satu-satu. Nah, seperti ini. Setiap anggota A punya pasangan yang berbeda di B, dan B itu mempunyai daerah B itu menjadi rank fungsi B, atau punya setiap anggota B punya pasangan di A. Nah, seperti ini. Yang perlu anak-anak ingat bahwa korespondensi satu-satu syaratnya antara anggota A dan B jumlahnya harus sama. Kalau di sini 4, di B 4. Kalau di A itu 5, maka di B 5, maka bisa dibuat sebuah korespondensi. Sedangkan kalau hanya 3, B-nya 2 atau B-nya 5, maka tidak bisa. Saya lanjutkan lagi. Jenis-jenis fungsi. Fungsi ada fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar sendiri itu ada fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasionalnya ada fungsi polinom, linear, kuadrat, dan kubik. Fungsi pangkatnya ada fungsi pangkat. Terus fungsi non-aljabarnya ada fungsi eksponen, logaritmik, trigonometrik, dan hiperbolik. Maaf ya, ini bukan irasionalnya. Ini itu miliknya fungsi rasional khusus, tapi bukan masuk di bagian ini juga, dimana y-nya itu fx per gx gitu. Polinom itu pangkat tertingginya adalah n, linear itu pangkat tertingginya adalah 1, kuadrat adalah pangkat tertingginya 2, kubik itu pangkat tertingginya adalah 3. Sedangkan f fungsi pangkat itu sama dengan polinom, tetapi pangkatnya bukan bilangan bulat, tapi bisa bilangan pecahan ataupun bilangan akar. Selanjutnya fungsi eksponensial itu rumusnya adalah y sama dengan a pangkat x, logaritmik itu y sama dengan a log x, trigonometrik itu y sama dengan sin x, hiperbolik itu sama dengan r sin x. Oke, ini sekilas info tentang jenis-jenis fungsi. Selanjutnya operasi aljabar pada fungsi. Jika fx dan gx merupakan fungsi, maka penjumlahannya f tambah gx sama dengan ya udah fx tambah gx. Kalau dia pengurangan f kurangi gx ya fx kurangi gx. F kali G si X, maka Fx kali Gx. F bagi Gx sama dengan Fx per Gx. Dengan Gx nya tidak boleh sama dengan 0, karena penyebut tidak boleh 0. Nah, kita ke latihan soal. Nah, manakah diagram berikut yang mendefinisikan fungsi? Yang ini adalah, ya ini fungsi. Ini bukan fungsi karena ada daerah asal yang kosong. Ini ada daerah asal yang double, bukan fungsi. Yang ini fungsi karena punya pasangan semua dan tidak ada yang kosong dan double. Ini bukan fungsi karena ada daerah asal yang tidak punya pasangan. Ini fungsi. Seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah yang A, kemudian D, kemudian F. Diketahui fungsi fx didefinisikan oleh fx sama dengan x pangkat 3. Nah, disuruh menentukan f negatif 1, f0, f1, f2 dan tentukan domain dan ringnya. Kita tulis fungsinya dulu. Fx itu sama dengan x pangkat 3 di antara negatif 1 dan 2. Kita substitusikan saat f-1 pangkat 3 dari ini ya. X-nya diganti negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. Ketika 0, 0 pangkat 3, 0, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Maka kita bisa mengatakan bahwa domainnya, daerah asalnya adalah interval syaratnya ini. Negatif 1 sampai 2. Df-nya itu x, di mana negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 x anggota bilangan real. Sedangkan rank-nya itu adalah, nah, di antara ini pilih yang paling kecil dan paling besar, yaitu negatif 1 paling kecil, paling besar adalah 8. Sehingga daerah hasilnya adalah di antara negatif 1 dan 8. Selanjutnya, diketahui fungsi f memetakan r ke r dan fx itu sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Disuruh mencari f min 4, f min 3, f min 2 sampai f2. Terus suruh menggambar grafik, terus menentukan daerah asal.
dan daerah hasilnya. Oke. Langkah yang pertama kita tulis fungsinya terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita bisa mencari f negatif 4. Berarti dimasukkan ke ini ya, negatif 4 kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 kurangi 3. 16 kurangi 8 kurangi 3, hasilnya adalah 5. Ketika f negatif 3 ya sama. Ketika negatif 2 sama juga. Jadi anak-anak cukup mengganti x di sini dengan bilangan di ini, mengganti x di sini bilangan ini. Nah, kemudian kita sederhanakan. Misalkan f2 ya udah ini 2 kuadrat, makanya di sini tulisnya 2 kuadrat ditambah 2x. 2 kali x-nya ganti 2. Kurangi 3 ya udah kurangi 3. 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8, 8 kurangi 3 adalah 5. Seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana menggambar grafiknya. Nah, tadi kan sudah dapat titik-titik ya anak-anak. Ketika negatif 4 tadi 5, ketika 3 0, ketika 1 itu negatif 3, ketika negatif 1 itu negatif 4, ketika 0 itu negatif 3, ketika 1 itu 0, ketika 2 itu tadi 5. Nah, titik yang sudah didapat maka bisa dibuat kurvanya. Set, kurva melengkung. Gitu ya. Nah, bagaimana menentukan daerah asalnya? Daerah asalnya kalau dilihat secara gambar bisa lihat ini, negatif 4 sampai 2. Nah, makanya diantara negatif 4 dan 2. Sedangkan daerah hasilnya diantara paling bawah itu negatif 4, paling atas itu 5. Makanya diantara negatif 4 dan 5. Seperti itu ya. Selanjutnya, tentukan mana yang merupakan fungsi surjatif, injektif, bijektif, dan fungsi dari fungsi berikut. Nah, ini fx memetakan x ke 3x negatif 1. Yuk kita gambar grafiknya. Ketika x-nya 0 itu y-nya negatif 1. Nah, ini nanti bentuk grafiknya lurus ya. Ini saya langsung jadi. Tapi anak-anak bisa cek seperti ini. Masukkan 0, 3 kali 0 kurangi 1. Oh, ketika 0 itu negatif 1. Ketika 1, 3 kali 1 3 kurangi 1 2, x-nya di 2. Nah, terus dapat 2 titik saja sudah cukup anak-anak buat garis. Nah, tampak dari ini setiap x di sini masing-masing punya pasangan ke, misalkan di sini ya, otomatis x-nya di sini, y-nya di sini. Kalau ngambil di sini, x-nya di sini, y-nya di sini. Otomatis kalau dilihat gambarnya, fungsi linear itu merupakan fungsi bijektif karena setiap x itu pasti punya pasangan di y dan tidak ada yang sama pasangannya. Nah, terus bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini fx sama dengan x kuadrat kurangi 2. Ketika x-nya 0, y-nya negatif 2. Ketika x-nya 1 kuadrat kurangi 2. 1 kurangi 2 negatif 1 di sini sama di sini. Ketika 1 ya di sini. Ketika 2 kuadrat 4 kurangi 2 2. Ketika 2 hasilnya 2. Titik ini kita buat garis. Nah, anak-anak lihat. Apakah ini merupakan fungsi injektif, surjektif, dan bijektif? Nah, kita cek dulu. Setiap x itu pasti punya pasangan di y. Nah, ini. Ketika min 1 di sini, ketika 0 di sini. Jadi setiap x punya pasangan yang berbeda di y. Nah, langkah selanjutnya, apakah ada pasangan yang di ranknya atau di kodomennya sama? Oh, ternyata ada. Ketika negatif 2 hasilnya 2, ketika 2 juga hasilnya 2. Jadi dia bukan merupakan bijektif. Yang jelas kalau nggak surjektif, injektif. Nah, karena pasangannya tidak boleh sama, maka dia masuk di injektif. Karena kalau surjektif itu kan punya pasangan semua ya. Nah, ini mempunyai pasangan semua. Cuman ini nggak boleh ada yang double. Nggak boleh ada yang sama. Ketika negatif 2 ini ternyata 2. Ketika 2 hasilnya 2, nggak boleh sama. Kalau sama dia berarti bukan merupakan fungsi injektif. Jadi ini merupakan fungsi surjektif ya, karena setiap x punya pasangan, tapi dia tidak masuk, ketika injektif dia tidak memenuhi karena ada y yang sama dan memiliki x
yang berbeda. Ketika Y-nya 2 kan dia X-nya negatif 2 sama 2. Itu ini, jadi ini merupakan fungsi surjektif dan bukan fungsi injektif. Selanjutnya ada soal seperti ini. Kalau tambah ya oke, kita tinggal tambahkan saja. Sebelum ketambah, anak-anak harus menentukan syaratnya terlebih dahulu. Syarat yang pertama, agar terdefinisi maka isi akar harus lebih dari 0. X plus 1 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, akar dari ini juga harus lebih dari 0. Nah, ini saya kalikan negatif semua. Negatif X kuadrat jadinya positif, 16 jadinya negatif. Karena dikalikan dengan negatif, tandanya berubah. Tadinya lebih dari jadi kurang dari. Kita faktorkan X min 4 X plus 4. Pembuat nolnya adalah 4 dan negatif 4. Nah, berhubung ini tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka kesimpulannya tandanya pemisahnya adalah antara. X-nya di antara negatif 4 dan 4. Oke. Dari dua syarat tadi, maka interval gabungannya bisa digambarkan seperti ini. Yang pertama negatif 1 ke kanan, yang kedua di antara negatif 4 dan 4. Nah, gabungannya adalah ini. Sehingga daerah asal gabungannya adalah antara negatif 1 dan 4. Nah, selanjutnya F tambah GX, ya udah Fx ditambah GX. Fx-nya ini ditambah ini sudah tidak bisa disederhanakan. Akar ditambah akar tidak bisa, jadi biarkan saja. Daerah asalnya sesuai tadi, syarat ini dan syarat ini. Ketika digabung tadi syaratnya adalah di antara negatif 1 dan 4. Selanjutnya kalau dikurang juga sama. Syaratnya syarat akar ini dan syarat akar ini. Bagaimana kalau jika dikali? Kalau dikali ya sama. Akar kali akar bisa ya. Jadi akarnya jadi 1 saja. Ketika digabung menjadi seperti ini, tapi syaratnya masih syarat awal. Syaratnya ini harus lebih dari 0, ini lebih dari 0. Nah, ketika digabung tadi kan negatif 1 antara negatif 1 sampai 4. Kemudian F dibagi G itu Fx dibagi Gx. Nah, syaratnya kan tadi di awal itu negatif 1 sampai 4, cuman di sini 4 tidak boleh. Karena kalau 4 penyebutnya nanti 0, padahal penyebut tidak boleh 0. Makanya ini enggak ada sama dengan. Gitu ya. Oke, terima kasih dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih, semangat belajar, dan jika masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.